Jadi terjadi MX bintang padat, kemudian terjadi MX bintang gas. Ya, sebagian sudah, jadi nanritnya sudah berkurang. Di sini sudah berkurang, masuk ke gas berkurang, di sini Anda ya udah tidak karuan sudah. Jangan tanya berapa persen kekurangannya ya, tergantung kepada proses terjadi dalam proses atomisasi tadi. Kemudian yang keempat adalah sama yang kelima sekaligus terjadinya oksida dan hidroksida. Oksida ya. Dan apa ini kalimat apa? Oksida, hidroksida. Nggak larut. Apalagi suasana basah, saudara. Basah, pH-nya lebih dari 7, wah sudah pasti terbentuk oksida dan hidroksida. Dari mana ini Pak? OH-nya ya dari pelajar kan ada airnya. Mesti ada airnya, semua berairnya. Lagi asam encer, asam pekat ditambah dengan air aqua, DEM itu misalnya. Dan karena dia mengendap, tidak nyelonten, ya sudah. Apa yang terjadi? Hasil yang didapatkan akan lebih kecil dari yang sebenarnya. Oksida hidroksida. PbOH kali. PbO, CuO, GO, tidak boleh. CaOH 2 kali, ngendap lagi. BaOH 2 kali. Iya. Jadi istilah larutan itu, through solution itu menjadi penting kalimat itu. Nah, maka dijelaskan di dalam pengukuran itu, dalam suasana asam encer pH 3 sampai 5. 3 sampai 5 itu pH-nya adalah pH di tengah ya. Bukan pH asam sekali. Kalau pH asam, pH basah tidak boleh ya. Sebagai peringatan, pH netral juga iya. Kalau pH asam sekali, pH 1 misalnya, boleh enggak? Tidak boleh. Itu sudah mulai pekat, akan merusak komponen. Bukan hanya komponen, ya alatnya ya rusak, kemudian senyawanya ya rusak. Hati-hati ya, saudara dengan asam-asam ini, jangankan setengah pekat tadi itu. Encer saja, kena kulit kita penetrasi. Suaknya setengah ampun. Lanjut ya, nomor 6 adalah terbentuknya ion atom netral. Nih, jadi M0 menjadi M+. Nah, tidak boleh. Karena panjang gelombangnya sudah nggak cocok. Panjang gelombang adalah energi. Yang diukur adalah M0, bukan M+. Jadi bukan M+, ini, nah, M0. M0. Energinya sesuai. Nah, tadi kembali tadi ya. PB sekian, kalau yang lain kita tidak hafal ya, di sini kita catat aja MG berapa, ada CU berapa, ada semua ditampil itu, Anda tidak perlu menghafal. Tapi kalau sekitarnya, kira-kiranya Bapak 200-an, Bapak 300-an, Bapak 400, untuk apa Pak? Untuk diukur pada daerah UV, apa daerah visible. Di sini juga berlaku lah ya, UV visible-nya. Panjang gelombangnya 200 sampai 310 sama, karena spektroskopi. Ya, sama. Nah itu ada yang 400. Nah, coba PB tadi itu, maaf ya. Tidak ada mana nih soalnya. Ya pemantapan ini. 364 di ujungnya UV. 360. Lebih dikit ya. Ini yang nyala visible-nya nanti. Ini 400 visible daerah. 400 visible. Soalnya
dari PP yang aman adalah daerah UV ini 283,3 ya, itu aja. Jadi untuk atom-atom elemen itu diukur pada daerah UV visible, ya, luas daerahnya, terbagi UV vis, ya, ya, ada. Kemudian yang lain, saudara, nomor 1 sama nomor 4 sudah dijelaskan tadi. Sekali lagi saya katakan bahwa ini literatur yang lain menulis, tapi penulisannya rupanya lebih sistematis, lebih mudah dicerna. 1, 2, 1 itu tadi padat sama gas tadi tersitasi. 2 sama 3 itu sama dengan 4 sama 5 terbentuk oksida dan terbentuk hidroksida, ya toh? Boleh. Yang keempat di sini menjadi ke 6 tadi, ya. Yang 6 dari yang tadi ya. Nah, nomor 5 ini tampilan inilah yang baru dibandingkan dengan tadi. Oke, dari 6 tambah lagi 1, M menjadi M0 tadi menjadi garam yang mengikat sisa asam. Entah sisa asam sulfat, entah sisa asam fosfat, ini lagi sisa asam oksalat, kromat, bikromat, borat, bromat, iodat, banyak sekali, yaitu garam-garam yang mempunyai Ksp. Jadi ini hanya contoh 2 di sini ambil ya. Senyawa yang kan banyak tadi termasuk refraktori. Senyawa refraktori adalah senyawa yang dengan suhu nyala pengukuran tidak terdisosiasi menjadi atom netral. Ya. Jadi kalau saudara mencatat, maka tambah tidak bisa. Kalau saya lihat foto saudara itu ternyata tidak nulis saudara. Ya, saya usahakan agak pelan sedikit, pelannya memang karena waktunya tertentu ya. Ditulis ya, saran saya. Nanti waktu ujian kamu nanti, soalnya saya tidak mengerti Pak. Kalau ingin ngerti, memang harus sering baca gitu ya. Sinyalnya ini terganggu ini Mas, ya. Kemudian untuk apa metode ini Pak? Payah sebagai apoteker itu. Ya karena apa? Kita punya tugas. Tugas menguji, menganalisis sediaan farmasi yang berupa obat, makanan, minuman, kosmetika, dan polutan. Tugas kita. Itu semuanya ya kewajiban kita sebagai apoteker. Nah, ini ranahnya saudara. Ranahnya kualitatif, kuantitatif, untuk bahan baku obat, obat jadi, obat modern, obat paten, obat tradisional, obat generik, banyak sekali. Makanan segar, minuman segar, makanan kaleng, minuman macam-macam. Obat herbal, macam-macam ya. Industri, cairan tubuh, organ tubuh. Topik ini sendiri untuk metode flame AAS itu banyak sekali sampel-sampel yang harus dianalisis. Jadi saudara kalau tertarik S1-nya sebagai tugas akhir, ambil salah satu dari ini. Salah satu kecil
daripada bahan-bahannya, saudara ya. Ini dari sini sudah 4 golongan logam alkali. Alkali ada macam sekitar 60-an ini. 60 logam yang dianalisis film kurang lebih ya. Tidak sebanyak ini 60 itu seluruh dunia ya. UPEC bukan Indonesia tok. Indonesia sampai yang umum kuali-kuanti. Ada di mana nih, Pak? Tugas Anda nanti mengecek bahan baku obat itu apa ada impuritisnya sebagai persyaratan masuk ke Indonesia. Ya, bahan baku itu masuk ke Indonesia itu satu kapal, saudara. Kemudian pemerintah berbicara tidak boleh mengandung logam yang beracun sekian. Kita nguji. Yang nguji apoteker. Kalau nggak ada apoteker, ya orang lain yang bisa. Uji apa aja, Pak? Uji kualinya, rendah. Oh, Dek, kamu dek. Sebentar Mas, kuliah Mas. Oh. Bu. Tiga orang belakang. Terangkat pedangnya. Jadi obat jadi. Jadi makanan obat jadi itu adanya namanya obat paten. Iya. Obat multivitamin mineral penuh dengan logam-logam. Ada Cu, ada Fe, ada selenium malan. Jadi bisa saudara menentukan bukan kadar ada apa tidak, kadar Fe-nya pada multivitamin mineral merek ini. Sudah satu judul saja. Kosmetika, cat rambut berwarna-warna, obat herbal. Jangan menganggap semua yang kita sajikan itu oleh alam sendiri, saudara, kadang-kadang masih mengandung banyak pokoknya senyawa kimia yang bagus, yang tidak berbahaya, juga ada yang mengandung zat yang berbahaya. Tugas kita. Ini di sini ada cairan tubuh, organ tubuh. Cairan tubuh itu berupa darah, ya, urin, ya, kemudian saliva, cairan lambung. Wah, bahas sekali ya. Oke. Jadi kenapa saya katakan bahwa keluasan kita ini sampai sekarang ya tidak pernah selesai. Karena semakin banyak permasalahan yang terjadi, ya ini adalah suatu trigger ya, trigger untuk ada makanan segar. Makanan segar seperti ikan yang baru ditangkap itu segar namanya. Kalau makanan kaleng yang ada di kaleng segar namanya itu ya, sayur mayur segar baru dipetik. Sudah sekian hari layu lah, tidak segar lagi. Bahan baku air minum, cikal-bikal sungai yang dipakai untuk air minum masyarakatnya. Ada persyaratan, ada minuman kaleng, minuman penyegar, dan lain sebagainya. Jadi bidang makan minuman kita masih banyak yang belum bisa tertangani ya. Belum yang bidang-bidang
Apalagi nanti pengobatan yang ditujukan untuk hewan orang itu masih perlu ya. Jadi kekurangan apoteker masih sangat dipikir ya tetap kurang saja karena permasalahan semakin banyak. Nah, ini maksud saya sudah tahu ruang lingkupnya gitu. Ini masih bidang kita, keluar bidang kita. Kosmetik itu biasanya ya mempercantik ya. Banyak dari saintek yang masuk biasanya, murni biasanya. Karena membuat sesuatu sediaan, mencampur senyawa-senyawa kimia ya. Kalau apoteker itu masih lebih luas lagi jangkauannya ya. Jadi siapapun boleh melakukannya, tergantung keahlian masing. Antara lain kalau dia apoteker, banyak sehingga nanti Anda harus adanya penghususan ke bidang mana yang saudara tangani di sana ya, dengan ilmu yang dimiliki. Nah, bagaimana memiliki ilmu itu kalau Anda kuliah tidak pernah datang? Ya, ujiannya ya ikut ujian ya, kerjakan soal-soal yang lama ya, tidak apa-apa. Oke, berikut saudara, elemen unsur analisis dengan sudah tadi disebutkan di awal, saya lagi supaya tidak hilang. Ada 4 ya, logam itu tadi, alkali tanah, logam berat, dan semi logam. Kemudian yang 3 ini adalah senyawa organik yang mengandung logam-logam tadi. Jadi kalau senyawa organik itu kalau pakai dengan ini mungkin biayanya tak mahal. Kalau senyawa organik itu biayanya pakai dengan spektrofotometer UVV saja, itu murah, lebih gampang. Ya, jadi untuk flame AS ini terutama untuk senyawa anorganik, nih, terutama senyawa anorganik HGO warna merah dipakai untuk pewarna kertas, pada buku-buku, dipakai pada warna tekstil, ya, tekstil, dan nanti yang akan kainnya berwarna merah, merahnya bagus sekali. Jadi merahnya dari warna senyawa ya, kalau biru-biru bagus, merahnya merah bagus. Anda melihat sendiri kalau saudara mereaksikan senyawa itu ya, violet, ya violet betul bagus. Itu ciptaannya Allah itu ya, kita tidak tahu. Bapak kalau ini tambah merah, ini tambah ini kok jadi violet kan gitu tuh. Iya. Artinya saudara. Ini adalah kerangka komponen dari alat FAAS, Flame Atomic Absorption Spectroscopy. Sudah bolak-balik saya jelaskan tadi. Apa yang dalam bentuk ya? Yang seperti apa? Gambarnya lah ini. Saya melengkung ini ya. Ini simbol saja. Ini burner. Coba lihat saudara. Sampel solution ada di wadah sampel ya. Di sini ada namanya nebulizer atau atomizer. Burner, nah tadi chamber burner. Nah ini ada di burner, di kepalanya burner. Nah, Cl sumber radiasi, intensitasnya masuk ke monokromator, detektor, amplifier, dan ini polyethylene jumper namanya. Kalau tadi kan namanya capillary tube, ini namanya polyethylene jumper, penyedot tadi. Tadi memang sengaja saya bengkokkan ya, karena ini skema lurus. Jadi polyethylene jumpernya lurus, saya bengkok sama saja ya. Itu elastis kok, bisa bengkok, bisa lurus ya. Seperti tabung pipa-pipa biasa. Dari
sebangsa plastik istilahnya. Tapi tahan ya, tahan terhadap senyawa kimia. Oke, ini gambar adalah skema dari AS. Jadi ini semuanya apa ini? Komponen. Komponen beserta apa? Beserta analitnya. Intensitasnya bukan uang komponen. Komponen itu HCl, chopper, ya. Kemudian full and oksidan. Full itu pembakar, oksidan itu oksidator. Campuran keduanya ini menjadi nyala api. Sudah ada di sini, sudah dicampurkan masuk di sini. Dari sini terus sambung. Nah, di nyala api yang mana nanti nyala api yang bersih, nanti di belakang ada gambar lagi yang lebih, yang mana yang menarik, yang menyerap radiasi dari sumber energi. Nyala api terbentuk dari oksidan, sekali lagi pembakar. Memang terjadi bahan masing-masing mengandung, atau contohnya banyak sekali, saya contohkan ini 3 ya, maka dikasih dengan dan lain-lain. Dan lain-lain itu harus diisi harusnya ya. Karena banyak di dalam literatur, saya kutip hanya 3 saja. Ya, saya ngutip literatur Skok itu. Jadi sepasang, satu macam dan satu macam pembakar. Ada bintang-bintang ini di literatur memang sengaja dipakai. Rata-rata banyak literatur menggunakan yang bintang-bintang ini, yaitu udara sebagai oksidator, pembakar full adalah asetilen. Ya udara kan tidak beli kita, yang ngasih pengairan ya Allah Maha Besar. Cuma dibersihkan aja, jangan ada minyaknya, lemak dan sebagainya. Supaya sebagai oksidator murni ya. Oke. Kenapa ada oksidan membakar? Karena ada nyala, ada flame tadi. Ya, flame. Oke. Kemudian jadi pada atom sel, jadi kalau di itu pada atom pada komponen terdiri apa? Tempatnya analit ya. Tempatnya analit, tempatnya nyala api, tempatnya apa lagi? Aerosol, tempatnya apa lagi? Nebulizer, apa lagi? Nah, tadi itu yang saya jelaskan tadi ya. Sekarang yang berikutnya mundur ke sumber radiasi. Jadi kadang-kadang radiasi sumber duluan boleh. HCl, dulu katut lem ya. Dulu lampu katode berongganya satu elemen. Jadi dalam katodenya itu dikasih lempeng logamnya. Jadi kalau memang saudara menentukan PB, maka lampu katode berongganya PB yang diambil. Di mana hasilnya ada kepingan daripada logam PB untuk satu unsur. Terus berikutnya berkembang, satu lampu ada 3-4 unsur. Jadi ada campuran nanti lempengnya itu. Yaitu satu unsur-unsur yang jauh berbeda tentang panjang gelombangnya. Sebab kalau dekat panjang gelombangnya, campuran saring overlapping. Akan dibuat unsur-unsur gabungan 3-4 unsur tadi dengan panjang gelombang yang berbeda jauh. Tapi itu pun masih juga ada suatu interferensi gangguan. Jadi sekarang 3 dan 4 itu jarang lagi dipakai, ke satu ini lagi. Jadi satu ada satu unsur, satu elemen ya.
Kemudian ada lagi EDL sebetulnya, nanti kalau surat kuliah lagi boleh ya. Itu untuk khusus itu ya, tapi yang ini dulu yang dipakai aja. Jadi yang dipakai sehari. Yang ketiga adalah lampu xenon. Ini tidak tergantung kepada lempeng. Daerah pengukuran UV semua logam masuk. A, Ca, Mg, logam berat semuanya itu sebanyak 60 xenon. Jadi lampu xenonnya itu tidak dilapisi logamnya, enggak ya. Karena dia berlaku untuk semua elemen. Semua elemen. Jadi dalam sampel mengandung 10 elemen tanpa merubah-rubah HCl, dia menggunakan lampu xenon sudah terdeteksi. Dengan cara apa? 10 itu yaitu diatur panjang ke gelombang masing-masing. Sekarang saya mengukur Na, berapa panjang gelombangnya yang tidak terpering, setel sekian keluar Na. Terus setelah keluar yang lagi. Sehingga pada suatu tampilan itu bisa saja 10 elemen akan memberikan daftar spektrumnya. Ya. Jadi bagus mana antara 1 dengan 3? Nah, jadi ya nanti kalau itu harus dibuktikan dengan data laboratorium. Maka 1 ada satu lempeng logam 1 elemen. Kalau yang 3 kan enggak. Ya sudah. Nah, lampunya untuk seluruh elemen. Lebih murah. Dan yang ini tidak bisa mekanismenya yang lain hampir bisa. Ini terjadi di kaca kuarsa ini. Saya berikan dalam bentuk kotak ini ya. Sebesar ini memang. Kaca yang tembus radiasi dan anoda, jendela biasa supaya nanti tidak ada di AR, bukan AR plus AR. Ini katodenya, logamnya. Jadi nanti kalau saudara nanti lempeng ya, pudar gitu. Lempeng memang seperti seng gitu. Lempeng logam. Nah ini bagaimana mekanismenya? Arahnya ya, maju. Ya, proses atomisasinya lah. Oke, lanjut. Ini chopper. Chopper itu ada sebelum atom selnya. Chopper asal di literatur chopper saya tidak terjemahkan lagi. Ya, karena memang cari apa bahasa Indonesianya itu. LK itu lampu katoda, RAM itu radiasi elektromagnetik. Nah, ini jadi gambar A, chopper dalam keadaan tertutup. Coba dia tertutup dia, karena yang gambar B adalah terbuka melalui ini. Ya. Ini adalah dipasang di alat itu secara otomatis kerjanya untuk memberikan radiasi, beri radiasi, enggak, enggak gitu aja. Buka tutup itu ya. Karena memang ingin memisahkan dia. Ini keterangannya saudara. Jadi pada tertutup hanya dari radiasi berasal dari nyala dan analit. Terbuka ada dari lampu katoda. Nah, berarti dia membuka nutup radiasi dari lampu katoda. Jadi pengurangan ini nanti menjadi perhitungan mereka.
Itu perhitungan mereka ya, lampu katoda nyala dan anode. Ya. Profil absorpsi nyala untuk beberapa elemen. Ya. Ini sampai jam 11 ya. Sampai jam ya. Oke. Saudara, ini adalah profil nyala yang selama ini Anda tidak pernah perhatikan. Jadi kalau saudara waktu praktikum analisis kualitatif membakar senyawa itu timbul warna-warna toh? Iya, Pak. Na dibakar, Cu dibakar, halogen dibakar, kalium dibakar, kalsium dibakar, warnanya beda-beda. Ternyata di dalam nyala api itu ada 4 daerah. Daerah A, daerah B, daerah C, dan daerah D. Biasanya Anda kalau membakar itu di ujung atau sebelumnya ujung, yaitu A dan B. Ya, perhatikan. Apa artinya bahwa daripada nyala api itu ada yang nyala yang paling tinggi suhunya. Itu yang dicari. Di literatur ternyata yang paling tinggi itu ada pada daerah B. Daerah apa, Pak? Nah, ini namanya dulu ya. Namanya dulu, nih. Outer mantle A, B, reaction zone, yang C, inner cone, dan D base. Jadi yang paling tinggi nyala suhunya adalah nyala daerah reaksi atau reaction zone. Ya, ada 4 ya. Saudara tahu aja. Maka nanti di dalam dalam pelaksanaannya, kalau tingginya lah di sini kira-kira yang lebih 5 cm, maka ini untuk hasil percobaannya mereka. Untuk CR begini dan sebagainya. Untuk MG ini ya. Ini tingginya 5, jadi yang ini yang kelihatan MG-nya berapa MG ini? Separuhnya kurang lebih ya. Ya, separuhnya 5 cm, separuhnya adalah 2,5 cm. Relatif absorban. Ingat, absorban itu adalah tanggapan detektor, saudara. Absorban, ya. Semakin besar absorban, semakin besar kadarnya. Di sini akan kelihatan, nah, menurut mereka adalah untuk CR 5 cm penuh, untuk magnesium 2,5 separuhnya tadi, untuk algi tidak terbatas. Nah, nanti dalam pelaksanaannya itu dikalibrasi nyala. Diputar-putar tombolnya, nyalanya terus jalan. Jadi oksidatornya, udara dan estilen dinyalakan terus sampai memperoleh tinggi nyala yang optimal berdasarkan hasil absorbannya. Nanti kelihatan diputar lo, sumbernya naik terus, putar lagi terus ke atas, lo turun. Nah, pas mau turun itulah kamu tingginya kelihatan. Itu namanya kalibrasi. Jadi tidak diukur CR 5 cm, MG 2,5, enggak perlu ya. Tapi teorinya seperti itu. Ya. Anda tinggal pakai aja nanti. Nanti kalibrasinya nanti sudah dilakukan oleh operator, oleh teknisi, karena memang alat itu biasanya diramu atau dipelihara oleh orang-orang tertentu. Ya, oke. Nah, ini daftar, saudara, untuk nyala api dengan suhunya, saudara.
Jadi yang memperoleh, yang bertugas di dalam merubah analit dari awal sampai terukur adalah nyala api. Kalau saudara pakai yang pakai bintang ini adalah asetilin udara 2400 derajat. Jadi kalau saudara rubah jadi Celcius, cuma dikurangi 273 derajat Celcius ya. Oke. Jadi kalau asetilinnya diganti dengan udaranya, oksidanya diganti dengan N2O. Udaranya kan tidak mahal, tidak beli saudara. Tidak beli, tadi N2O tank ini ya mahal. Suhunya tambah menjadi 3200. Saudara jangan melihat nyala ini tak kuat mata kita ya. Melihat saja tidak kuat. Apalagi saudara menyentuh. Di dalam alat itu sudah disertakan protektornya. Sudah ya, nah aman semuanya. Kita sudah dikasih kacamata kadang-kadang. Kasih dengan alat-alat pelindung yang lain, safety-nya ya. Tapi kita kadang-kadang malas gitu ya, pihak. Tidak boleh ya. Saya katakan ini karena kenyataannya memang mereka mengabaikan. Ya. Ya. Jadi kalau dia alat ini kalau lagi operasional, suhu nyalanya 2400, itu masuk ke atas, orang bebas itu ya. Ada cerobong ke atas, disedot ke atas. Tidak boleh kemana-mana itu. Karena juga senyawa-senyawa yang ada yang toksik segala macam yang harus segera dihilangkan di sana. Ya. Itu kadang-kadang kalau pakai AC enggak rusak AC-nya. Bisa kamu nyalanya 2400. Pasti akan mempengaruhi kondisi ruangan toh, berapakah suhu AC. Kadang-kadang AC-nya kenapa kok cepat rusak AC-nya? Ya sudah. Karena di dalamnya itu perlu alat yang lain. Untuk radiasi juga perlu AC, yang lain AC. Hanya untuk pada nyala api itu. Ya, perhatikan ini sesuatu hal yang kadang-kadang sepele ya. Maka itu kalau begitu adalah AC, ruang daripada film AS itu jangan dikumpulkan dengan ruang instrumen yang lain, jangan kumpul dengan UV vis, jangan kumpulkan dengan ya dengan HPLC segala macam ya toh. Kalau perlu digabungkan dengan apa yang ada suhu-suhu ini. Suhu dari GC. GC tidak banyak GC suhunya. Suhu GC sekitar 300 Celcius derajat. Tapi ini 2400. Jadi kurang 273 berarti 2100. Bayangkan panasnya seberapa. 100 derajat aja panasnya sudah minta ampun. Ya, oke. Perhatikan ya. Sini ada yang lebih tinggi, ada 3200, ada yang 3000, ada yang 3100, macam-macam ya. Ini juga ada daftar di SKOK, tinggal saudara menambah lagi. Nanti ada hubungan dengan ini, Anda ingat lagi di belakang akan menggunakan data ini lagi ya sebagai alasan. Maka saya minta saudara perhatikan gitu ya. Iya. Biar tidak bolak-balik itu saya memberikan tampilan. Iya. Ya. Oke, ini sudah baterai saya sudah sedikit, sebentar ya, berapa menit. Oke. Saya tunda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sepuluh. Tadi sudah saya jelaskan mengenai proses atomisasi terjadi pada nyala.
Maka dinamakanlah sekali lagi prosedurnya, metodenya adalah flame AS atau AS-nya lah. Atau saudara menamakan spektroskopi serapan atomnya lah, serapan. Saya khawatir serapan itu keliru nulis menjadi resapan, dapat lagi nanti ya. Jadi kalau mau diterjemahkan cukup spektroskopi absorpsi atom nyala. Saya kembalikan kepada istilah aslinya. Ini ada pembakar oksigen yang umum dilakukan adalah yang dipakai adalah asetilen udara. Internet non stabil ya. Oke, lanjut. Gangguan. Gangguan di dalam metode flame AS bagi dua, metode spektral dan metode non-spektral. Sekali lagi, mana-mana yang tidak ada di tampilan ini, Anda catat. Gangguan spektral, saya katakan, saya namakan itu gangguan fisika, adanya tumpang tindih garis absorpsi atau garis emisi. Kenapa? Di depan sudah saya jelaskan bahwa panjang gelombang dari elemen atom atau unsur adalah banyak, 20 sampai 30 macam panjang gelombang. Sehingga banyak sekali yang overlapping, tumpang tindih, tumpang suh antara panjang gelombang. Lalu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya dipilih. Dari banyak tadi panjang gelombang yang tidak overlapping. Ya saudara baca jurnal, penelitian yang lain. Kalau kita nggak lakukan penelitian itu ya biayanya banyak, waktunya juga banyak. Itu gangguan fisika. Gangguan fisika yang lain adalah viskositas. Larutan sampel, larutan yang diukur. Semakin kental, semakin besar viskositas, semakin lambat perjalanannya. Menuju apa? Menuju nebulizer. Dalam satuan waktu. Jadi semakin kental, maka itu dikatakan lagi dibuat seencer mungkin. Jadi kalau ada gliserin, seperti sirup segala macam itu melakukan, jangan sampai dalam pengukuran dengan viskositas yang tinggi. Jadi belum buntunya itu. Yang ketiga adalah tegangan permukaan. Itu identik dengan viskositas. Ya, sama dengan viskositas alasannya, saudara. Kemudian yang keempat adalah densitas. Density daripada senyawanya tadi ya. Oke. Ini kan tidak ada di situ, saudara. Sebelah kanan nanti saya jelaskan di belakang, intervensi kimia, bentuk senyawa stabil, proses ionisasi. Sementara ditunda, ya. Ini masih dalam intervensi fisika. Ini contoh, saudara. Kalau saudara menentukan CD, di dalam sampel itu ada AS, dan tidak tahu saudara. Dan saudara ambil panjang gelombang CD 228,802 untuk CD 228,812. Cuma dua angka belakang yang berbeda, dikit sekali. Ini AS terdeteksi meskipun lampunya lampu HCl CD. Karena panjang gelombangnya overlapping.
CD dan AS. Lalu yang lain lagi, yang di Indonesia ya, CD dan AS ya ada ya. Ca dengan germanium jarang ada. Merkuri dengan kobalt, bisa saja. Coba saudara, 53,64. Ag dengan CO, Sb dengan Pb, yang paling banyak lagi lah Seng dengan Fe. Nah, bayangkan Seng, Zn dengan Fe 213 km. Ya, jadi saudara nanti apa nih solusinya overlapping ini? Mestinya adalah pilih gelombang yang tidak overlapping. Ya tidak usah saudara hafalkan nanti menunggu jurnalnya orang-orang itu ya peneliti berapa. Pasti nanti akan tertera di dalam jurnal panjang gelombang dari masing-masing logam yang diukur ya. Itu sudah terbebas daripada gangguan-gangguan interferensi saudara. Iya, banyak sekali Pak ya persyaratannya. Iya, memang kita kalau ingin mendapatkan data yang bagus, kita harus memperhatikan catatan-catatan ini. Kalau di literatur sudah baca ya, sudah literatur baca catatan yang penting itulah tulisan kecil-kecil yang ada di bawah buku, di bawah tulisan buku itu, di bawah sendiri kecil ada. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu adalah tahu saudara asbabul nusul. Nah, itu kadang-kadang tidak dibaca oleh kita ya, lupa. Bagus isinya. Sampai lu ternyata baca di sini. Ya oke ya. Kemudian tadi ada 4 tadi ya untuk gangguan fisika yang tidak tertulis di situ, Anda tambah sendiri. Ini adalah interferensi kimia. Itu yang paling banyak. Gangguan kimia. Meliputi pembentukan senyawa stabil. Stabil itu artinya tidak terdisosiasi oleh nyala api. Tidak terdisosiasi menjadi atom bebas pada suhu nyala asetilin udara 2400 derajat Kelvin. Tetap ini contohnya. Jadi kalau kalsium sulfat, kalium fosfat, kalium kromat, kalium oksalat, kalium bikromat, Al2O3, titan oksida, vanadium, semua disebut dengan senyawa refraktori. Ini sudah saya jelaskan tadi, senyawa yang tidak terurai oleh suhu nyala yang telah ditentukan. Ini Anda sudah diberitahu tentang judul skripsinya sudah. Gangguan fosfat pada penetapan kadar Ca dengan film AS beserta cara pengatasannya. Oh, judul toh. Judul pengembangan. Pengatasannya tinggal pilih saudara ketiga-tiga ini. 1, 2, 3. Boleh. Coba. Teman yang lain. Enggak fosfat, Pak. Saya sulfat. Lain lagi. Sudah. Gangguan sulfat, bukan gangguan fosfat lagi. Lain toh, sudah beda. Boleh. Mahasiswa yang lain. Oksalat, Pak. Yang lain kromat, Pak. Yang lain bikromat, Pak. Wah, enggak, Pak. Semua itu sama-sama ngapain? Sama ilmunya tidak banyak. Boleh. Ya, dosa CA. Satunya CA, satunya MG. Satunya lagi PB. Satunya lagi CU. CU-nya lagi CD. Untuk apa, Pak? Untuk fosfat. Loh. Untuk fosfat aja perlu anak 5. Jadi contohnya sama dengan ini tadi. Nanti Anda ditunjukkan di belakang bagaimana kalau menambahkan releasing agent, bagaimana ditambah sendofinalin, semuanya. Sudah contoh, hanya kamu masuk tahap. CA-nya kamu buat sendiri dari CA nitrat,
Fosfatnya saudara ambil asam fosfat, selesai sudah. Dicampur, direaksikan, oh ketemu endapan, tidak bisa Pak. Ya apa kan Pak? Nah, ya saya tidak promosi ya, ada. Cuma saya bantu untuk melaksanakannya biar nanti skripsinya itu menyebar. Anak 300 itu satu angkatan 300, nanti kalau sudah mau ujian skripsi ya 300. Sarah itu. Berapa kelompok sekarang? 7 kelompok ya? Dengan 7 kelas ini. Tidak merasa saudara. Dari kelas A sampai kelas H. Masing-masing kelas 40 kalikan 7, 280. 7 kali 40. 280. Semua akan jadi sarjana. Pada semester yang sama. Semester 7 proposal, semester 8 skripsi. Dibagi 280 itu. Ada yang di apotek, ada yang komunitas, ada yang farmaseutik, ada yang farmasi praktis, ada yang fitokimia, ada farmakonomi, ada di kimia analisis, kimia farmasi analisis namanya. Ya kan? Selama ini memang anaknya nggak banyak ya, 1, 2 gitu aja. Sekarang nggak ada itu. Saya dengar-dengar, saya tanya kepada anak-anak, kenapa? Apa suka judul? Banyak soal judul, udah khawatir. Biayanya mahal, Pak. Wah, kalau sudah biaya ini saya tidak bisa bicara ya. Saya kan pedagang ya. Saya kan guru ya, ngajar. Kan bukan pedagang ya, tidak mikir-mikir. Pak, gitu ya semoga. Anda sayang ya, Anda itu ingin sarjana farmasi, maaf, ya memang untuk cari sarjana farmasi itu mahal. Oh, Anda kuliah tak bayar ya? Bayar kan mahal toh. Tidak mau semua mahal bayar itu. Artinya ilmu itu mahal. Jadi kalau kamu sarjana farmasi ya mahal. Jadi maksud saya jangan sampai dana itu menjadi penghalang untuk skripsi saudara, menjadi penghambat. Ya, Anda bisa dibantu oleh instansi ya, kalau memang saudara terhambat di dana, dibantu, insya Allah dibantu. Misalkan saudara jujur. Iya, kan ada beasiswa segala macam, tapi ada persyaratannya. Oke, ya sekali lagi saya hanya untuk memperlancar proses selesainya belajar Anda selama 4 tahun. Dan tidak tempuh. Tidak Pak, saya di apotek itu sudah bersepuluh di sana Pak, sudah, ya udah apa-apa. Ini kan setiap mata ajaran itu berhak untuk diambil skripsinya. Kalau maaf ya, kalau di tempat saya, bagian kimia ini ya, namanya kimia farmasi. Itu sekali ujian itu 118, separuh. Separuh dari jumlah mahasiswanya 250-an, itu ada di kimia. Kimia itu separuh. Tidak dibagi 4, tidak dibagi 5, banyak. Ya begini-begini nih mereka ya. Oke. Tidak saya berikan data saja saudara, biar saudara nanti sudah berpikir jauh ke depan ya. Supaya apa? Sekali lagi biar kamu tidak terhambat. Lancar ya. Orang tua akan senang kalau lancar. Dan biayanya akan lebih murah. Kalau selesai sebelum semester, satu semester berapa juta? Saya tidak tahu, kamu bisa hitung. Uang praktikumnya berapa, uang SPP-nya berapa, uang apa, tidak tahu. Ya, oke. Ini ya masalahnya. Masih ada lagi di sini saudara, refraktori itu ya, tidak hanya fosfat ya. Dan tidak hanya Ca. Ingat, ini berlaku untuk senyawa-senyawa sekali lagi yang mempunyai harga KSP beserta pengatasannya.
Oke, pengetahuan pertama kalau toh ini terjadi, suhunya lah dinaikkan. Nah, tadi kalau pakai asetilin udara 2400, pakai asetilin apa? N2, N2O berapa suhunya? 3200. Jadi tidak akan terbentuk ini. Dan kalau toh bentuknya akan pecah. Pecah menjadi Ca plus sama fosfat minus. Karena suhunya tinggi. 3200. Kita hati-hati betul karena kita rutinnya 2400, ini bertambah menjadi 3200. Naik 800 derajat sudah. Saya bayangkan apa nanti yang terjadi macam Pak. Nanti organ lainnya jadi juga terbakar Pak. Nggak tahu lagi. Ini teoritis. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, cara yang lain pengatasannya kalau ini terjadi, releasing agent. Senyawa pelepas ikatan ini. Jadi seolah-olah diberi kompleks gitu ya, sebuah kompleks releasing agent itu. Yang bersih dengan Ca-nya setelah pecah, dipecah dengan asam-asam kuat, pecah dia, maka Ca akan menjadi ion, Ca2+, bereaksi dengan releasing agent. Sehingga tidak bisa bereaksi dengan Ca. Dihalangi gitu. Nah, itu biasanya releasing agent dipakai adalah lantanum. Lantanum klorida, garam klorida, atau lantanum nitrat. Untuk releasing agent. Memang sengaja tidak saya cantumkan di sini karena memang ini kalau saya tulis Anda sudah seperti skripsi jalan sudah. Tinggal mengalihkan saja, tinggal memilih saudara logamnya apa, kemudian ionnya anionnya apa gitu aja ya. Maka saya diktikan saja, saudara menulis boleh, tidak menulis boleh begitu. Terus yang ketiga ini yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa, extraction of analyte. Jadi logamnya Ca tadi ya, ini kan Ca di contohnya, itu ditarik oleh suatu complexing agent atau chelating agent membentuk kompleks yang larut sehingga dia lepas dari fosfatnya. Jadi nanti Ca kompleksnya dalam larut organik yang tidak saling campur dengan fosfat dalam pelarut air. Jadi pelarutnya saling tidak campur. Sehingga apa? Sehingga bisa dipisah. Yang dipisah adalah Ca kompleks tadi itu yang diproses. Jadi anion yang larut dalam air tadi dibuang sebagai pengganggu tadi ya. Nah, complexing agent, chelating agent banyak saudara. Satu orang hanya perlu dua misalnya, yang kita baik Pak, atau satu aja bisa enggak kita pakai ini? Oh bisa Pak ya sudah tidak apa-apa. Untuk S1 cukup, untuk S2 mungkin S2 lain lagi. Masih ingat saudara EDTA, yang complexing agent. Masih ingat DTSON, dimetil DTSON boleh. Masih ingat APDC, masih ingat NDTC, oh banyak, Coveron, itu daftar satu buku itu. Jadi kalau saya dari tiga ini saya yang tidak berisiko yang nomor 3 ini ya itu dilakukan. Sebab ada itu adalah kalau hanya menentukan pengaruh mengganggu apa tidak itu kurang manfaat. Ditambah dengan cara pengatasannya. APDC saya masih punya statnya itu. APDC, NDTC masih punya. Satu packing itu tahan itu bertahun-tahun. 100 gram ya. Hanya perlunya berapa gram nah itu. Udah enggak usah beli, udah ambil aja. Tapi nimbang sampai ya, nimbangnya dikit.
kadang-kadang nimbang 50 miligram, udah banyak saudara. Karena fraksi-fraksi itu kan mahal. Itu yang mudah-mudahan saya masih punya, ekstraksamulai adalah saya punya, energi saya punya. Atau mungkin dulu diberikan pada mahasiswa S2 itu kembali atau saya. Oke ya, sampai begitu ya, ternyata awet ya, serbuk itu awet. Kimia itu gitu ya. Malah memang zat kimia itu memang dipakai sebagai pengawet. Kemudian intervensi yang lain kimia adalah dari M0 menjadi M+, tadi sudah sebutkan saya. Butir nomor berapa itu? Nomor 6 ya. Ingat. Jadi M0 yang terbentuk oleh nyala api yang sudah bagus itu menjadi ion kembali. Kapan terjadi? Bila suhunya tinggi. Ini risiko tadi. Jadi pengatasan tadi dengan menaikkan suhu lebih tinggi jelas ternyata berpengaruh. Jadi M0-nya menjadi M+ kemungkinannya sendiri. Ya, tidak bagus itu, bertentangan. Tetapi dalam teorinya bertindak masing-masing ini. Ya, oke. Maka saya tidak suka dengan penambahan suhu tadi sebagai cara pengatasan. Yang paling aman adalah yang nomor 3. Yang nomor 2, releasing, Pak. Releasing itu sulit untuk melepas karena sudah terikat. Nah, kenapa kalau M0 menjadi M+ dilarang? Karena intensitasnya turun, kadarnya semakin kecil, lebih kecil daripada kadar yang sebenarnya. Kalau, coba lihat saudara. Ini coba sebagai contoh saja, ionisasi beberapa elemen oleh nyala. Kalau M itu adalah, ternyata di sini coba lihat, elemennya apa ini? Golongan apa ini? Alkali sama alkali tanah. Cuma Mn ini golongan logam berat 1. Tapi kosong ini sini. Coba lihat ya, alkali. Jadi kalau sudah menentukan analisis alkali tanah, suhu diperhatikan, ada kemungkinan akan menjadi ion. Coba lihat untuk Ca saja. Kalau pakai suhunya adalah asetilen N2O tadi ya, berapa suhunya? 3200 berapa? 43 yang menjadi ion. Jadi yang masih bisa diukur adalah 57. Separuh daripada analit hilang menjadi ion. Apa Pak? Ya salah, bukannya salah, ya salah karuan, separuh hasilnya. Coba di sini SR 84 saudara yang menjadi ion. Hanya 16 yang terdeteksi. Apalagi yang paling bawah lagi, BA adalah 88. Ini data ya, data penelitian orang lain loh ini. Ya bukan saya nyoba, bukan ngapain nyoba. Kalau sudah jelas begini, ngapain dicoba? Boleh diaku, karena adalah publikasi internasional, sah. Boleh dicoba, dilakukan boleh. Dia tidak boleh. Dilakukan boleh kondisi. Coba lihat di bawah, kalau pembakarnya tadi, nyala apinya, asetilen udara yang saya tadi bintang-bintang tadi, coba untuk Ca, 0,01, 53. Hanya 0,01% yang mengion. Jadi 99,99% terdeteksi. SR juga iya, 0,01, BA 9. Di tengah lagi, lebih baik lagi, 7,30, 17, 40, asetilen oksigen. Maka di sini asetilen udara jadi pembakar yang paling dipilih oleh para peneliti. Karena punya keuntungan yang besar.
dalam hasil data. Jadi untung pada hasil ya, pada kebenaran data, bukan pada bisnis, bukan pada biaya, bukan. Itu dampak yang lain. Oke, hati-hati saudara. Ya, Anda sudah punya bekal itu. Ya, Pak. Saya menentukan logam beracun, Pak. Arsen. Nah, tapi hati-hati ya. Kalau kita mengerjakan racun itu nanti maskernya, sarung tangannya, persyaratan tentang keamanan itu harus diperhatikan dan harus dipakai. Ada kecamatan apa-apa. Kalau tidak ada ya beli. Keselamatan. Oke. Kemudian di sini juga diberi oleh literatur. Kalau terpaksa terjadi, diatasi lagi. Nah ini Pak. Dibantu saudara. Ditambah ionization suppression, penekan ionisasi. Supresan itu penekan. Jadi ionisasinya dicegah atau diperkecil atau dirubah. Namanya ionization suppression. Yaitu dengan penambahan dari luar garam kalium. Kalium ya. Maka dalam saya tulis yaitu ion K. Senyawanya bisa KCl, bisa KBr, kalium nitrat bisa, kalium sulfat bisa, tapi yang dipakai kaliumnya saja. Karena kalium itu adalah elemen yang kaya dengan elektron. Ingat ya, golongan satu itu logam alkali kaya dengan elektron. Apa artinya? Dia melepas elektron yang banyak sekali. Jadi saudara nanti dicoba KCl, NaCl, yang satu lagi lah LiCl, 3. Mana? Tapi ingat, kalium itu warnanya, kalau dengan nyala api, warnanya apa? Ungu. Na, warnanya kuning. Li, warnanya? Nggak tahu, Pak. Kamu sudah praktikum analisis kualitatif ya, anorganik ya, semester 2. Udah tahu? Iya, diingat-ingat ya. Oke, kembali ke sini. Kalium itu kaya dengan elektron, dia melepas. Maaf nih, panahnya nih ke atas ya. Saya setel ini. Ini panah di sini ya. Sorry ya Allah. Terus kalium ditambah dengan elektron, yang dilepas oleh elemen kalium ini mendesak reaksi Ca menjadi Ca2+ ke kiri. Jadi ini ke kiri ini yang panjang ini. Jadi E-nya ini menambah ini bereaksi dengan yang jadi ion tadi dirubah menjadi atom netral. Jadi kalium, garam-garam kalium akan menggeser kesetimbangan ke sebelah kiri ke arah atom netral. Itu dalam bahasanya ya. Ya. Oke. Kemudian lanjut. Saudara sudah dicatat kalau untuk metode spektrofotometri UV vis, syarat-syarat senyawa yang bisa diukur sudah tahu ya? Lupa Pak, belum baca saya. Nanti kalau sudah mau ujian dibaca ya boleh ya, ya silakan lah ya. Sekarang masih gini Pak, ya semoga diatur lah ya. Yang membuktikan kamu kok. Saya ini di Erlangga itu maaf, di UNER itu tidak pernah saya paksakan anak-anak. Ternyata bagus hasilnya. Kesadaran sendiri.
Sudah jangan diberi tugas macam-macam. Mana saya kasih PR? Enggak kan? Masnya belajar, saya suruh nyatet, ya, sehari-harian apa, belum tentu saudara bisa nyatet dengan baik. Dengan kata-kata kunci, belum tentu. Itu latihan dulu, itu enggak sekedar. Ya. Masuk online, Pak. Saya kira online dengan offline nanti mungkin tidak bisa hilang online ini. Sudah tahun ketiga, tiga tahun. Kalau tidak salah ya. Di UMM itu online-nya sudah tiga tahun per semester gasal. Ya. Jadi untuk film AS, saudara, itu syaratnya adalah satu adalah larutannya senyawanya larutan berbentuk larutan jernih. Jernih dan bentuk ion. Ya. Jadi ada larutan jernih tapi dalam bentuk ion, maka tidak bisa. Jadi kalau sayur mayur, saudara, sayur mayur kan basah ya. Larutan jernih. Urin dibuat jernih. Darah dibuat jernih. Saliva jernih. Tablet buat jernih. Serbuk tabur jernih. Kosmetik Levenstip harus jernih. Kalau saudara menggunakan metode Flame AS. Bagaimana merubahnya? Nah, ini tidak semua Pak larutan jernih Pak. Kalau air minum larutan jernih boleh. Ya, maka merubah dari sampel awal tadi yang tidak jernih menjadi jernih itu ada 3 cara: wet etching, dry etching, dan fusion. Wet etching itu pengabuan basah. Etching itu abu. Ink itu proses pengabuan. Dry etching pengabuan kering. Artinya bahwa dijadikan abu oleh senyawa-senyawa basah, kemudian kedua dijadikan abu dalam proses pengeringan. Nanti masing-masing akan dijelaskan. Ini judul lagi skripsi. Saya sering membandingkan antara wet etching dan dry etching untuk analisis logam dengan metode film AS. Ada kalanya yang bagus wet etching, ada kalanya yang bagus dry etching. Tidak tentu. Sangat tergantung kepada logamnya, elemennya, sangat tergantung kepada jenis sampelnya. Jadi saudara nanti saya sarankan ya, di Malang itu kan sayur mayur banyak ya. Tinggal pilih saudara. Sayur apa saja lah yang pilih lah, yang kira-kira nanti akan mengandung logam di dalam pertumbuhannya. Terus bandingkan antara wet etching dengan dry etching. Itu biayanya tidak banyak. Mana yang bagus? Sudah skripsi sudah. Wah, tidak satu tidak enak Pak. Kalau sayur mayur cukup 2 dari logam boleh. Tapi jangan logam Na sama Ca, itu kan tidak racun. Ca dimakan untuk susu. Yang racun-racun itu adalah yang logam berat. Itu ada 11 logam berat itu. Cukup kamu ambil salah satu dari logam berat dari 11 ya. Terus ngambil sayur apa yang kira-kira ada di situ, kira-kira ya ada ceritanya, dan langsung. Lalu dibuat cara 2 ini.
Perbandingan cara satu dengan cara dua. Wah, aku sudah. Dan nanti beri judul lagi itu satu. Sejak tadi judulnya banyak kalau dicatat. Jadi kalau lagi kuliah ini, kalau kamu cari judul, banyak saya punya ya. Tapi nanti kalau sudah tidak kuliah, saya lupa. Tanya tuh lupa saya. Maka kamu kalau mau catat, kamu catat ya, karena memang saya banyak yang harus saya ingat ya. Oke, nah ini cara satu saudara ya, cara yang banyak dipilih oleh orang. Kalau sudah apa, jadi ikan yang tongkol basah begitu bisa dengan cara ini. Indang, ikan mujair pak, boleh. Ikan kerapu, ikan yang murah itu nggak ada apa-apa. Ikan kalau mau ikan segar ya, nih fat acing adalah penambahan asam kuat pekat. Jadi senyawanya tadi itu ditambah asam-asam pekat. Tapi kuat. Ada yang asam kuat tidak pekat, Pak. Ada asam yang tidak kuat tapi pekat. Ada. Asam astat. Asam astat pekat ada, tapi tidak kuat dia. Tidak dipakai. Di kimia dasar sudah saya jelaskan itu asam kuat, asam lemak, basa kuat, basa lemak. Asam kuat adalah HCl, asam sulfat, asam nitrat, asam fluorida, asam bromida, asam perklorat, banyak. Sebut-sebut tadi dia, baik dalam keadaan tunggal maupun dalam campuran. Sendiri-sendiri boleh, dicampur 2, dicampur 3, dicampur 4, boleh. Banyak lagi nih. Untuk asam kuat pekat ini untuk eseng saja sudah banyak ya. Jadi nanti kalau kebetulan saya dengar-dengar mau beli mau beli FTIR kalau nggak salah, UMM itu. Dengar-dengarnya berita burung ya, mudah-mudahan tercapai sesungguhnya. Bukan AHS ya. AHS mungkin di Surabaya mungkin. Nah, sudah tersedia banyak ya. Nah, saudara kalau kepengen tidak urung dengan niatan tadi, bisa saudara nanti ngukurnya di UB, di Brawijaya. Boleh nanti tinggal ukur saja di sana ya, berapa kali kita selesai. Tergantung yang bimbing saudara. Atau pada UIN ya, tetangga sampean itu. Naik sedikit UIN, ada farmasinya toh. Banyak kan, punya AS enggak? Oh punya Pak. Wah, boleh, dan tak boleh. Insya Allah boleh. Saya kira di seluruh perguruan tinggi boleh ya. Cuma ngatur waktu itu kapan. Kan ada operatornya. Dan tidak selalu operator itu kerja tiap hari, pagi sampai sore selalu enggak ada. Karena tiap waktu tertentu saja. Ya, oke. Ya, saya akan memberikan suatu pengatasan ya. Kalau kamu menumpuk mahasiswa itu menumpuk di suatu bidang itu, oke. Kemudian campuran 2 itu satu misalkan HCl dengan sulfat gitu. Asam nitrat dengan sulfat. Dibandingkan dengan yang satu. Satunya asam nitrat saja, satunya nitrat dengan sulfat. Nah, beda kan? Ini udah beda ini udah. Untuk S1 sudah cukup, saudara. Pak, yang terbaik rupanya yang campuran. Monggo silakan. Kemudian di dalam proses wet etching itu, apa yang terjadi dengan penambahan asam-asam kuat tadi? Memecah dan menghilangkan senyawa organik. Sebab kalau tidak dihilangkan, ganggu interferensi. Kemudian membentuk ion senyawa anorganik. Yang kedua inilah memenuhi persyaratan senyawa yang bisa
analisis dengan flame AAS. Jadi M plus ya, cocok. Tapi hati-hati saudara menggunakan asam-asam kuat karena sangat merusak jaringan. Ya, hati-hati. Jadi harus pakai sarung tangan dan harus bekerja di lemari asam. Tidak bisa ditawar itu. Tidak perlu izin dosen itu ya, harus otomatis. Kalau enggak terkena sendiri akibatnya, baik yang bersangkutan maupun teman-teman yang lain yang ada di situ. Jadi, saudara jangan berpikir begitu ya, jangan berpikir tidak apa-apa, jangan. Jadi harus berhati-hati menyelamatkan kecelakaan kerja, menghindari kecelakaan kerja di sana. Ya, dengan menganut aturan-aturan yang diberikan oleh laboratorium untuk keselamatan jiwa. Nah ini yang tracing itu yang paling gampang. Sampelnya masuk di krus, masuk di furnace. Kalau di UMM itu saya pernah tahu namanya Electrolyte, kalau tidak salah mereknya. Itu kira-kira bisa berisi 10 sampai 20 kurs. Furnace itu suhunya sekitar 1100 berapa ya. Nah ini hanya mintanya 500, saudara. Suhunya di sekitar 500, setelah masuk krus masukkan ke furnace ini, dibiarkan 8 jam, ya sudah. Sampai dia berwarna putih. Nanti dilarutkan oleh pelarut tertentu, diaduk sampai larut, kemudian dia masukkan labu ukur, diberi pelarut sampai tanda, dikocok, dan disaring. Fitratnya diukur. Mudah toh? Pak Amir sudah menjelaskan toh. Nanti deskripsi, ya begitu, dipraktikkan, ya begitu. Jadi kalau kamu catat tadi, seolah-olah kamu sudah bisa ngerjakan, nggak tanggung lagi sudah. Tinggal milih saja, saudara. Nah, diminta kursnya itu kurs platina. Pak, tidak punya, Pak. Platina itu mahal. Ya sudah, nggak apa-apa, pakai kurs porselin, tapi nanti sering saudara ganti karena pecah. Kan apa pecah? Panaskan 500 derajat. Setelah panaskan, didinginkan. Setelah dingin, panaskan lagi. Dingin, panas, lama-lama jadi pecah pengalamannya ya. Jadi nanti kurs porselinnya banyak yang pecah. Kalau saudara pakai tracing. Ya, oke, ini sebetulnya tidak perlu diceritakan mengenai soal pecah tidaknya ya, risiko memang. Tidak, agar supaya kamu tidak banyak sekali pengeluaran. Ya. Ya tidak langsung pecah ya, enggak. Pengalamannya nanti setelah selesai skripsi, mengganti barang-barang yang pecah, kursnya pecah sekian biji. Dan relatif kurs itu mungkin tidak seberapa mahal. Kurs platina tahan. Platina itu lebih tahan dari besi ya, logam. Kalau hanya 1.500 nggak apa-apa. Harganya dulu lah ya, sekitar 4-5 juta ya, satu biji. Nggak tahu sekarang berapa. Oke. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah fusion. Gabungan antara dry ashing dan wet ashing. Ini metode 2 jadi 1. Pasti dari segi keilmuan lebih bagus. Tetapi
dana yang dipakai 2 kalinya karena 2 metode. Ini tidak mungkin dipilih oleh mahasiswa. Ya, di tempat saya pun tidak dipilih, jarang dipilih ini. Dapat literatur bisa, tapi jangan dibalik. Jadi yang pertama kali adalah etching, yang kedua baru wet etching. Jadi kering dulu, baru basah. Kering dulu, baru basah, saudara. Kemudian cara ini yang paling banyak digunakan di dalam pelaksanaan penelitian adalah cara wet etching. Etching yang dipakai ya, yang paling banyak dari penelitian jurnal itu menggunakan asam kuat pekat, asam nitrat pekat. Saudara-saudara catat, asam nitrat pekat yang paling banyak dipakai. Jurnal ya. Dan lagi mahasiswa pun juga banyak dipakai dengan asam nitrat pekat. Asam nitrat pekat dimasukkan ke dalam beker gelas. Jadi misalkan saudara sayur Pak, saya harus buat sayur aja boleh ya, sayur atau ikan boleh. Sayur bayam misalnya. Bayam hijau, bukan bayam merah. Bayam ditimbang, bayam segar itu, timbang berapa gitu. Tapi kalau segar, daunnya jadi banyak. Di dalam literatur, beratnya tidak perlu banyak-banyak, 2,5 gram saja. Nggak tahu dapat berapa lembar itu. Ditambah asam pekat, masuk beker, ditutup dengan gelas arloji. Sebelum ditutup, ditambahkan asam nitrat kira-kira 5 ml. Asam nitrat. Dipanaskan pelan-pelan. Panaskan dalam hot plate. Hot plate. Di kimia organik Anda sudah pernah praktikum itu. Dia akan mendidih pelan-pelan sampai semua daun bayamnya itu hancur. Artinya menjadi cairan. Kok dari cairan, Pak? Ya, itu kan ditambah dengan asam nitrat 5 cc. Sebelum kering, sampai tambahkan lagi asam. Kalau kering, Anda senyawanya akan hilang. Jadi bukan kering, kalau gosong, volumenya habis, pelarutnya habis, maka akan menjadi senyawanya akan hilang. Ya. Kalau sudah larut, kelihatan larut. Karena di beker terang benderang. Gimana ngerjakannya, Pak? Hot plate-nya di lemari asam. Karena saudara menggunakan asam nitrat pekat. Di atas itu dikasih gelas arloji, ditambah kapas yang basah. Sehingga asam nitratnya tidak hilang. Anda tunggu, jangan di depannya persis, agak jauh gitu ya. Untuk dijaga jangan sampai gosong.
Melihat seperti ini, cukup dengan asam nitrat saja, 5 cc saja. Pindahkan, terus berarti kalau saudara menentukan PB di dalam bayam tadi ya, PB-nya terikat dengan PB jaringan tumbuhan. Apakah terjadi dengan klorofil, apa dengan zat hijau. Tapi dengan ditambah asam nitrat pekat, maka PB-nya mengalih menjadi PB nitrat. Tidak ke PB jaringan lagi, pindah menjadi PB nitrat. Nah ini, membentuk ion senyawa anorganik. Menjadi PB plus 2. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur secara kuantitatif, dibilas dengan apa? Dibilas dengan asam nitrat 1%, karena asam nitrat dikatakan sebagai larutan pembawa analit untuk diukur. Ditambah asam nitrat 1% sampai garis tanda labu ukur, dikeringkan, di atasnya tanda dikocok homogen. Saring Wattman 400 Wattman, kertas Wattman, penyaring Wattman 42. Filter pertama dibuang sedikit karena untuk membuasai kertas saring. Filter berikutnya ditampung. Nah, filter ditampung tadi siap diukur. Anda sudah diberikan keterangan. Literatur itu di skok ada. Sudah tahu kamu diukur pada pajak uang berapa, PB 283,3, dia punya absorban berapa? Ada, sudah sampel catat. Kemudian nanti yang satu membuat larutan baku bekerja. Keduanya digabung menjadi satu, keluar hasil, selesai. Tapi ini begini tidak sehari 2 hari, saudara, berbulan-bulan. Enak toh? Mudah mana antara wet etching dengan dry etching? Dry etching itu praktis. Tapi hasil yang saya pernah dapatkan dari mahasiswa saya, skripsi, lebih baik wet etching ya. Mungkin tidak ada yang hilang wet etching itu. Tapi kalau dry etching itu mungkin ada beberapa yang hilang ya. Pada suhu 500 derajat Celcius, senyawa organik itu dia hilang, mungkin logamnya, mungkin katut hilang, kita tidak tahu. Tapi yang jelas hasilnya lebih bagus, apa lebih banyak, lebih besar, lebih optimal wet etching. Itu namanya metode destruksi wet etching dengan dry etching pada penetapan kadar PB di dalam sayur bayam dengan metode FAS. Agak panjang dikit tapi jadi judul sudah. Iya. Oke. Ya. Masuk ke metode yang kedua. Nah, ini ada waktu kurang lebih 10 menit. Ini nanti sama dengan yang hari Rebo, saya hentikan di sini juga flameless atomic absorption spektroskopi. Diingat ya, jadi hari Rebo pagi dan siang juga sama-sama sampai di sini. Jadi nanti berikutnya metode yang kedua, Graphite Furnace AAS, GFAS. Ya. Oke. Jadi 1 selesai, tinggal 5. Tapi yang 5 mungkin tidak panjang-panjang karena apa? Banyak sekali statement yang sama dengan FAAS. Jadi kalau saudara tidak mencatat FAAS,
Maka graphite furnace, cold vapor teknik, heat generation method, pancal juga tidak tercatat. Maka saya di awal sudah saya sarankan ya. Iya. Oke. Oke, saya beri kesempatan waktu untuk berdiskusi, menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Monggo, modnya dibuka. Ya, jadi ini satu grup ini. 3 metode satu grup, GFAS, CVT, AGM itu satu grup, yaitu flameless AAS, flameless atomic absorption spectroscopy. Artinya spektroskopi serapan atom atau absorpsi atom non nyala. Jadi istilahkan saya no itu juga bahasa Inggris, Pak. Ya sudah gimana? Masa bukan nyala gitu. Ya, itu kalau kita terjemahkan ya. Maka supaya tidak tumbuh lagi absorpsi. Itu di sini atomic absorption. Absorption itu Indonesia sudah absorpsi ya, sudah. Ingat saudara matikan. Jadi kalau saran saya nanti minggu depan, insya Allah, kalau saudara mempelajari FAS, maka nanti mempelajari metode ini tidak ada kesukaran lagi. Karena banyak sekali lagi yang sama pernyataannya, statementnya berlaku, ada yang memang hampir sama. Ya. Oke, kalau ada yang menggunakan flame AS sekarang ya, bukan ini belum. Nanti ke depan, insya Allah nanti diatur waktunya, insya Allah semua materi tercover begitu. Nanti. Jadi kembali lagi nanti ya, sekali linknya itu kepada Prodi ya, atau UMM ya. Kemarin itu sementara ada yang diberi bantuan oleh Bu Ingrid, miliknya pribadinya, ada yang miliknya saudara sendiri ya, sudah itulah ya. Kemudian sekali lagi saya ingatkan masalah administrasi lain-lain, misalkan absensi mahasiswa, absensi dosen, itu memberi kuliah barang dan ikut kuliah itu nanti tolong diurus oleh CO ya, CO tanyakan sama Ibu Ingrid bagaimana storenya ke Bu Ingrid, nanti ke Bu Ingrid semuanya, nanti pelaksananya pun Bu Ingrid. Terus berikutnya nanti sebelum UTS ya, 1 minggu sebelum UTS itu ada namanya pra UTS. Pra. Saya nanti akan memberikan soal pra UTS dan akan memberikan soal UTS. Jadi pra UTS dilaksanakan seminggu sebelum UTS. Nanti saya serahkan sama Ibu Ingrid untuk melaksanakan dan penilaian pengurusan ya, karena satu tim ya. Setelah selesai UTS maka dosen yang mengajar adalah Pak Harjana. Setelah ya, saya masih 2 kali lagi nih, kan sudah 5 kali nih ya. Insya Allah 2 kali lagi saya ngajar materi saya spektroskopi tadi ya. Jangan lupa saya ingatkan. Nanti saudara ingatkan apa yang saya jelaskan ini. Saudara jangan kemana, nanti langsung menghubungi Ibu Ingrid karena itu
tim ya, tim pengelola daripada KFL. Dan Bu Ingrid kan ngasih kuliah sekali itu kalau nggak salah. Mungkin nanti di akhir UAS itu mungkin Bu Ingrid ngasih lagi, saya tidak tahu ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah lelah apanya? Ya, kalau tidak ada, mari kita tetap tidak putus-putus, tidak bosan-bosan, memberikan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.